Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam majelis yang penuh berkah ini. Allah memberikan kita kesehatan, dapat menjalankan ibadah sholat asar berjamaah. Ini adalah suatu hal yang utama dan ini adalah rezeki yang terindah yang kita terima para jamaah. Keutamaan-keutamaan salat berjamaah adalah keutamaan-keutamaan yang banyak. Salah satunya setiap derap langkah kita akan meninggikan derajat kita, dan di samping derap langkah kita yang lain akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka keutamaan ini tidak akan dimiliki bagi orang yang salat sendirian di rumahnya. Kemudian yang kedua, apabila amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat, maka malaikat akan mendoakan, memintakan ampunan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini tidak akan terjadi bagi orang yang salat sendirian. Begitu banyak keutamaan salat berjamaah sehingga kita dapat menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah untuk mencari pahala. Tidak tahu siapa umur. Tidak ada jaminan umur kita panjang, tidak ada jaminan kita akan hidup selama-lamanya, tidak ada. Manusia pasti akan fana ketemu ajalnya. Maka persiapkanlah kita dalam hal beribadah kepada Allah semata. Para jamaah, pada hari ini kita masih berada di dalam pembahasan solat-solat sunnah, dan kita di dalam pembahasan fis sunan ar-ratibah ma'al faraid, yaitu sunnah-sunnah solat rawatib. Para jamaah, i'lamu ayyuhal ikhwan anna sunan ar-ratibah yata'akkad fi'luha wa yukrahu tarkuha. Ketahuilah bahwasanya salat sunnah rawatib adalah sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan dihukumi makruh atau dihukumi dibenci bagi orang yang meninggalkan salat rawatib. Wa man dawama ala tarkiha, barang siapa yang terus-menerus meninggalkan salat rawatib, saqatat adalatuhu inda ba'dal a'immah. Maka sebagian para ulama mengatakan kredibilitas seseorang yang selalu meninggalkan salat rawatib maka akan gugur. Keadilannya akan gugur. Wa athima bisababin dzalik, dan berdosa seseorang yang meninggalkan salat rawatib secara terus-menerus. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keutamaan seseorang sholat di masjid adalah seseorang itu selalu melaksanakan sholat rawatib. Maka jarang bagi kaum muslimin, ya jarang saya katakan, tidak semua, orang-orang yang mengerjakan sholat di rumah, dia mengerjakan sholat rawatib juga, jarang.
Tetapi dengan adanya antum melaksanakan sholat jamaah di dalam masjid, maka itu adalah salah satu bantuan kita juga untuk melaksanakan sholat rawatib. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, li'annal mudawama ala tarkiha tadullu ala dha'fi fi dinih. Maka salah satu tanda lemah agamanya adalah meninggalkan sholat rawatib. Jadi kalau misalnya ada orang yang cuma ke masjid, sholat sunnah saja, sholat wajib, bagus. Tapi tetap harus dibarengi dengan yang namanya sholat rawatib. Ibu-ibu, kaum wanita yang ada di rumah, meskipun mereka sholat di rumah, ya tetap mereka disunnahkan untuk sholat rawatib. Jangan ditinggalkan sholat rawatib. Maka para jamaah wa adama mubalatihi, maka berarti dia tidak peduli terhadap sholat sunnah yang salah satunya adalah sholat rawatib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun wa jumlatu sunanin ar-rawatib 10 rakaat wa bayanuha katali. Maka sunnah rawatib itu ada 10 rakaat. Salat rawatib 10 rakaat. Jadi sunnah rawatib, salat sunnah rawatib ada 10. Penjelasannya adalah rak'atani qabla zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Ya. Wa inda jam'i minal ulama 4 rakaat qabla zuhur. Tetapi sebagian para ulama ya, mereka mengatakan bahwasanya rawatib sebelum duhur adalah 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ada 2 pendapat. Dan ini yang membedakan para jamaah. Jadi riwayat yang satu 10 rakaat, riwayat yang kedua 12 rakaat. Yang membedakan 10 dan 12 itu hanya sebelum sholat duhur. Kalau 10 berarti sebelum sholat duhurnya 2 rakaat. Kalau 12 maka sebelum sholat duhurnya 4 rakaat. Ini yang membedakan. Fa'alaihi takunu jumlatu sunan rawatib 12 raka'atan. Maka kalau misalnya 4 rakaat sebelum duhur, maka jumlah sholat rawatib setidaknya 12 rakaat. Berarti antum tidak apa-apa memilih 2 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat sebelum duhur. Kalau antum 2 rakaat sebelum duhur berarti antum pilih yang 10. Kalau 4 rakaat berarti antum pilih yang 12 rakaat. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa rak'atani ba'da zuhur. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat setelah sholat duhur. Berapa rakaat sudah ini Pak? 4 dan 6. Baik, kita lanjutkan. Wa rak'atani ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Berapa rakaat? Jumlahnya berapa? 6 dan 8. Yang 12 rakaat 8, yang 10 rakaat 6. Baik, kita lanjutkan. Wa rak'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa rakaat? 8 dan 10. Kalau 10 rakaat ini jumlahnya 8, kalau 12 rakaat ini jumlahnya 10. Baik, yang terakhir, wa rak'atani qabla salatil fajr ba'da tulu'il fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti jumlahnya berapa? 10 dan 12. Jadi pembedanya hanya di mana? Hanya di duhur. Baik, kita hitung ya. 2 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. Kalau mau 10 tinggal ngurangi yang sebelum duhur. Maka inilah yang disebut sebagai sholat rawatib, yaitu sholat yang menemani sholat wajib. Baik. Kemudian para jamaah, wa dalilu ala hadhihi rawatib bihadhihi tafsil al-madhkur huwa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang mendalilkan atas dasar sholat rawatib ini adalah dalil yang disebutkan dari hadis Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah 10 rakaat.
Aku menghafal sholat rawatib dari Rasulullah 10 rakaat. Raka'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti, 2 rakaat setelah maghrib di dalam rumahnya. Baik. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subuh, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa kanat sa'a la yudkhil ala Nabi SAW fiha, dan tidak ada seorang yang menemui beliau. Haddathatni Hafsah annahu kana idza adzana al-muadzin wa tala al-fajr shalla rak'ataini. Maka yang berbicara kepadaku ini adalah Hafsah. Siapa Hafsah ini? Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Jadi Hafsah ini saudaranya Abdullah bin Umar. Makanya Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis ini setelah dia tanya kepada Hafsah. Dan Hafsah ini adalah salah satu istri Nabi SAW. Jadi 4 khalifah itu semua berkaitan sama Nabi. Abu Bakar dan Umar mertua Nabi. Dari Aisyah dan Hafsah. Hafsah anaknya siapa? Umar. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan 3 anaknya kepada Utsman dan Ali. 2 kepada Utsman, 1 kepada Ali. Siapa istrinya Utsman? Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Itu anaknya Rasulullah SAW. Dinikahkan kepada Utsman. Kemudian Ali menikah dengan Fatimah. Jadi Rasulullah SAW itu keempat-empatnya punya hubungan, Pak. Abu Bakar dan Umar sebagai mertua, Utsman dan Ali sebagai anak mantu. Dan Ali penghususan, beliau adalah saudara sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Annahu kana idza adzana al-muadzin, katanya Hafsah yang berbicara kepada Abdullah bin Umar, ketika azan berkumandang, wa tala al-fajr, dan kemudian waktu subuh sudah tampak, shalla rak'atain, dan Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Ini riwayatnya para jamaah. Wa fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tadi dari Hafsah, sekarang dari Aisyah. Ya. Kana yusalli qabla adh-dhuhur 4 fi baiti. Riwayatnya beda lagi, Pak. Aisyah, Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di rumahnya sebelum zuhur. Ya, tadi berapa? 2 rakaat. Tapi di sini berapa? 4. Berarti Rasulullah SAW berbeda, ya. Thumma yakhruju fayusalli bin nas. Sehabis 4 rakaat sholat di rumah, baru kemudian sholat di masjid bersama manusia. Thumma yarju ila baiti fayusalli raka'atain. Kemudian dia pulang ke rumahku, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat setelah duhur. Maka semuanya para jamaah, Rasulullah SAW sholat rawatib itu bukan di masjid, tapi di mana? Di rumah. Ya, kecuali antum kan kerja, ya. Duhur sama asar di mana? Di sini. Jangan antum pulang dulu, terus kemudian ke sini lagi. Tidak nutut, Pak, telat, Pak. Ya, kalau antum ya ngerjakan di mana? Di sini. Antum bisa ngerjakan di rumah itu mungkin waktunya kapan? Subuh, maghrib, terus isya. Ya di situ itu dah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fayu'khadhu min hadha anna fi'l ar-ratiba fil bait afdal min fi'laha fil masjid. Wa dzalika limasaliha tatarattabu ala dzalik. Maka dengan dalil ini para jemaah menandakan bahwasanya salat rawatib di rumah itu lebih afdal daripada di masjid. Jadi salat sunnah itu semuanya di rumah, Pak. Salat duha, salat apa lagi? Witir, salat tahajud, ya, salat rawatib, semua di rumah, Pak. Ya kalau misalnya antum semua salat di masjid, terus kapan rumah antum disolati? Ya?
Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Beberapa manfaat. Satu, antum bisa dilihat oleh anak-anak antum sholat. Jadi tidak terasa ngomong, "Mah, Bu, Papa kok tidak pernah sholat ya?" Padahal antum sholat di masjid. Nah, kemudian antum boleh ketika antum sholat wajib di sini, kemudian 2 rakaat di rumah kan, antum boleh menjadi imam bagi istri antum. Jadi istri antum sholat isya misalnya 4 rakaat, antum sholat sunnah 2 rakaat. Jadi ketika antum salam, istri antum melanjutkan 2 rakaat. Tidak apa-apa. Imam dan makmum berbeda niat, tidak ada masalah. Kemudian para jamaah, minha, di antaranya kemaslahatan, kenapa kok sholat sunnah diadakan di rumah? Al-bu'du anir riya'i wal i'jab. Untuk menjauhkan diri dari riya dan ujub, pamer. Ya. Li ikhfa'il amal anin nas, untuk menyembunyikan amalan di hadapan manusia. Ya. Antum kalau mau sholat tahajud terus di masjid 1:30, 2:30 datang ke masjid, ini kan kelihatan manusia. Ya. Wa minha masalih, maslahat yang lainnya, anna dzalika sababun li tamamil khusyu'i wal ikhlas. Salat sunnah di rumah itu merupakan kesempurnaan dalam khusyuk dan ikhlas. Antum bakal lebih khusyuk di dalam rumah antum. Wa minha, dan selanjutnya maslahatnya adalah imaratul baiti bi dzikrillah was shalah, memakmurkan rumah dengan berzikir kepada Allah dan salat. Jadi rumah antum juga perlu diramaikan, Pak. Dengan apa? Dengan zikir, dengan salat, allati bisababiha tanzilur rahmah ala ahlil bait, yang mana dengan salat, baca Quran di rumah, kemudian berzikir kepada Allah, ini adalah sebab turunnya rahmat kepada orang yang ada di rumah tersebut. Wa yabta'idu anhu asyaitan, dan juga menjauhkan syaitan dari rumah antum. Jadi kalau rumah tidak pernah dipakai ibadah, syaitannya semakin banyak penunggunya, nggak tanya orang penunggu. Dalam satu hadis yang dhaif, barang siapa yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka syaitan tidak akan kembali ke dalam rumahnya selama 3 hari. Ini hadis dhaif. Tapi hadis yang sahih, maka apabila rumah dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan itu akan hilang. Ini dibacakan, Pak ya, jangan ditempel saja, Pak. Kebanyakan orang nempel ya, sampai rumahnya ayat Al-Quran semua, maka syaitan tidak akan kena apa-apa dengan tempelan tersebut. Kemudian para jamaah, waqad qala alaihi salatu wassalam, telah dikatakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian dari salat kalian di rumah-rumah kalian. Sebagian, Pak, bukan semua. Ya. Wala taj'aluha kuburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu sepi, Pak. Ya, ini juga menandakan bahwasanya ngaji, salat itu di mana? Di rumah. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa akitu hadhihi rawatib rak'atan al-fajr. Dan yang paling ditekankan di dalam 12 rakaat ini atau 10 rakaat rawatib ini, yang paling ditekankan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang paling ditekankan, yang paling banyak keutamaannya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan minhu. Maka belum pernah yang mana Nabi Muhammad SAW lebih gigih di antara sholat-sholat rawatib daripada rakaatil fajr, daripada 2 rakaat fajr. Ini gigih sekali Rasulullah SAW. Kegigihannya itu apa, Pak? Tidak pernah meninggalkan di dalam safar dan hadar. Maksudnya apa? Ketika safar dan tidak safar, tidak pernah ditinggalkan. Kalau misalnya pun ketinggalan karena ketiduran, diqadha sama Rasulullah. Subhanallah.
Ini salah satu keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kebanyakan kaum muslimin kalau tertidur, misalnya bangun jam 6 pagi, tidak sholat subuh. Ditanya, loh kenapa tidak sholat subuh? Kan sudah telat waktunya. Lah, barang siapa yang tertidur, barang siapa yang lupa, maka dia mengganti sholat ketika dia ingat. Jadi kalau antum tertidur, bangun jam 6, bangun jam 7, bangun jam 8, bangun jam 9, tetap wajib sholat subuh. Sama seperti zakat fitrah. Ketika antum lupa untuk memberikan zakat fitrah, baru ingat sehabis sholat id. Terus gimana zakat fitrah antum? Tetap harus dibagikan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia serta isinya. Jadi jangan ditinggalkan ini. Meskipun antum telat sholat subuh, tetap sholat 2 rakaat. Jangan sampai tinggalkan. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. Maka oleh karenanya Nabi Muhammad SAW menjaga 2 salat ini, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, fil hadar was safar, di dalam keadaan safar maupun di dalam keadaan tidak safar. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hadis Rasulullah SAW yang sudah kita katakan kemarin itu, man lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak sholat witir, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya sholat witir, Pak. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib, mereka beralasan bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Yang mengatakan sholat witir itu sunnah, karena Rasulullah ditanya, apa kewajiban seorang muslim? Maka Rasulullah SAW mengatakan 5 kali waktu sholat, dan di situ witir tidak termasuk. Tapi wallahu alam, yang benar adalah sunnah muakkadah, bukan suatu hal yang wajib. Kalau kita, Pak, sholat witirnya kapan? Puasaan tok. Jadi seakan-akan sholat witir itu masuk di sholat tarawih. Para jamaah tidak sholat tahajud tidak apa-apa misalnya. Witir aja 1 rakaat boleh. Mau tidur 3 rakaat boleh. Nah nanti kan habis 3 rakaat kok sedikit ya. Pasti nanti antum nambah berapa? 5. Nanti 5 kesedikitan antum. 7 kesedikitan. Nanti berapa? 9. Kesedikitan 11. Dan 13. Sudah 13, mulailah antum untuk merubah waktu. Jangan sebelum tidur. Kasih waktu setelah tidur. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Jadi nyoba terus, Pak, dari yang kecil, besar gitu. Sebelum tidur antum sholat. Atau mungkin antum sehabis sholat isya, sehabis sholat sunnah rawatib, langsung sholat witir, tidak apa-apa. Bebas sudah antum. Karena witir itu adalah penutup sholat. Itu para jamaah. Terus bagaimana kalau misalnya antum bangun tengah malam, mau sholat lagi? Tidak apa-apa. Sholat lagi, sholat tahajud, tanpa sholat witir. Karena witir sudah dilaksanakan. La witrani fi lailatin. Tidak ada sholat witir 2 kali di dalam 1 malam. Kita lanjutkan. Wa amma ma ada rak'atul fajr wal witr min ar-rawatib falam yunqal 'ani Nabi sallallahu. Selain 2 rakaat sebelum salat subuh, selain salat witir, maka Rasulullah SAW tidak pernah dinukil dari Nabi Muhammad SAW annahu shalla ratiba fi safar ghaira sunnatil fajr wal witr. Jadi Rasulullah SAW ketika safar itu hanya salat sunnahnya 2, Pak. 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Cukup sudah.
Dan tidak pernah ada yang dinukil oleh Rasulullah ketika Rasulullah safar, sholat sunnah sebelum duhur, setelah duhur. Tidak. Rasulullah hanya sebelum subuh dan witir. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, lamma su'ila 'ani sunnati dzuhur fi safar. Ketika Ibnu Umar ditanya tentang sholat sunnah duhur di dalam keadaan safar, maka Ibnu Umar mengatakan, lau kuntu musabbihan la atmamtu. Kalau aku melakukan sholat sunnah duhur, tentu aku sholat tanpa qasar. Jadi misalnya begini Pak, kalau beliau mau sholat sunnah duhur, maka duhur itu dijadikan 4 rakaat. Karena duhur qasar, apa penyebab duhur di qasar? Apa penyebab sholat duhur di qasar? Apa penyebabnya? Safar. Maka dia tidak melaksanakan sholat sunnah duhur. Jadi kalau misalnya beliau mau ingin sholat sunnah, ya dia tidak mengqasar sholat duhur. Kemudian para jamaah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iqtisar 'ala al-fard. Di dalam safarnya Nabi, beliau membatasi atau menyedikitkan apa-apa yang telah diwajibkan. Jadi misalnya 4 duhur menjadi 2, 4 isya menjadi 2, 4 asar menjadi 2, maghrib tetap 3 Pak, jangan dikurangi Pak. Subuh tetap 2 Pak, jangan dikurangi Pak. Walam yuhfad anhu annahu shalla sunnatas salati qablaha wala ba'daha. Tidak pernah diketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat sunnah sebelum wajib dan setelah sholat wajib ketika dalam keadaan safar. Belum pernah ada dalil tentang itu. Illa makana minal witir wa sunnatil fajr. Kecuali sholat witir dan sunnah subuh. Saya ulang lagi, kalau orang Arab ngomongnya sholat al-fajr. Saya ditanyai, Iqbal, kemana? Saya sholat subuh. Apa sholat subuh? Jadi orang Arab itu tidak mengenal sholat subuh. Karena subuh ini jam 6. Makanya sobahul khair. Jadi ngomongnya sholatul fajar. Dan jangan diartikan sholat fajar ini ketika fajar menyingsing. Jadi seakan-akan matahari yang keluar. Lah, fajar ini maksudnya adalah cahaya mataharinya yang keluar. Mataharinya belum. Jadi kalau misalnya ini di sebelah timur, ini laut ya. Ini kan antara laut dan langit ya. Maka secercah cahaya itu yang dikatakan fajar. Jadi bukan mataharinya yang keluar. Kalau matahari yang keluar adalah tala'. Bahasa Arabnya apa? Maksud terbit. Makanya kan ada nasyid tola'al badru. Apa maksudnya itu? Apa maksud tola'al badru? Tidak ada yang tahu di sini. Apa Pak? Tola'al badru Pak? Ada yang tahu? Telah terbit Badr. Badr itu gerhana bulan itu. Bulan yang apa? Makanya itu diibaratkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofia bintu Huyai ibn Akhtab sebelum dinikahi oleh Rasulullah dia bermimpi, Pak. Apa mimpinya? Bahwasanya bulan itu berada di pangkuannya. Ternyata dari mimpi, tafsir mimpi tersebut bahwasanya dia akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sofia ini adalah keturunan dari Bani Israel. Sofia ini bukan orang Arab. Sofia ini adalah keturunan dari Bani Israel. Maka ketika saat itu Sofia ini kan istri yang akhir-akhir yang dinikahi oleh Nabi karena kondisinya berada di Madinah ketika saat itu. Aisyah itu sama Hafsah ngintip tendanya. Hanya seorang Yahudi. Biasa ya. Kalau antum masna wa thulatsa wa ruba, Pak Taufik punya istri 2, 3, 4. Biasa agak sedikit kondisi rumah tangga itu biasa, Pak. Jadi Aisyah dan
Hafsah ketika melihat Sofia, itu rasa cemburu juga ada. Jadi istri Nabi tidak cemburuan gitu. Nah ini fitrah. Jadi Pak Taufik kalau mau 2, 3, 4 harus paham Pak. Mereka pasti saling cemburu Pak. Ya langsung cemburu itu biasa. Nah itu si Aisyah sama Hafsah ngomong, seorang Yahudi. Nangis Sofia nih. Kayak semakin kayak diajak gitu ya. Nangis. Kemudian Rasulullah masuk tenda itu. Kemudian Rasulullah SAW tanya, loh, apa yang membuat kamu menangis? Ya. Sofia ngomong, tadi ada Aisyah sama Hafsah. Gitu. Terus dia mengatakan, aku adalah seorang Yahudi. Katakan sama mereka, bahwasannya aku adalah anak seorang Nabi, dan aku adalah ponakan seorang Nabi. Maksudnya apa? Sofia ini ternyata keturunan dari Nabi Harun. Ya. Sofia ini keturunan dari Nabi Harun. Dan ponakan Nabi maksudnya siapa? Musa alaihissalam. Gitu para jamaah. Jadi walaupun dia Bani Israel, nasabnya juga tinggi. Dia adalah keturunan para nabi. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sunnah takhfifun raka'atil fajr. Yang disunnahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh tadi adalah sholat yang ringan, tidak lama Pak. Lama fi sahihain, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sahihain Bukhari dan Muslim, wa ghairihima dan selainnya, an Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi SAW kana yukhaffif rak'ataini allataini qabla salati subuh. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW meringankan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Meringankan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ringan Pak, ringan. Jadi enggak lama-lama gitu. Ringan saja. Wa yaqra'u fi rakatil ula min sunnatil fajr ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Yang dibaca setelah surat Al-Fatihah adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah. Aja dibaca. Kemudian au yaqra'u fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dalam surat Al-Baqarah 136 ini juga boleh dibaca karena Rasulullah sering baca ini. Dan allati fi surat wa yaqra' fi rak'ati tsaniyah atau membaca qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana. Ini dalam surat Ali Imran pada ayat 64. Jadi antum bisa pilih surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran atau surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, antum pilih yang ringan. Wa kadzalika yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghrib dan juga 2 rakaat setelah salat maghrib. Setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sudah. Ya, enggak usah panjang-panjang. Karena memang Rasulullah SAW mensunnahkan dengan ringan. Tidak panjang Pak. Ya. Kemudian para jamaah, lamma ruya al-Baihaqi wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Ibnu Mas'ud, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi dan Tirmidzi dan selain mereka berdua, dari Ibnu Mas'ud qala mengatakan ma uhsa ma sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'ataini ba'da al-maghrib wa fi rak'ataini qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Tidak bisa dihitung. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat fajar dengan kalimat qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kenapa yang dipilih itu subuh sama maghrib? Membaca ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini adalah tajdid, pembaharuan keimanan kita. Karena qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ini adalah ayat-ayat yang mengandung akidah tauhid pengesaan kepada Allah. Makanya dibaca laila wa nahara. Jadi malam dan siang. Maksudnya siangnya itu subuh ketika mau pagi dan maghrib ketika mau malam. Makanya juga disunnahkan dalam zikir setelah sholat. Qul huwallahu ahad dibaca 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas dibaca 3 kali. Ini khusus sehabis sholat maghrib dan sehabis sholat subuh. Kenapa? Ya itu tadi permasalahannya. Tajdidul iman.
Memperbarui iman. Apakah antum terus memperbarui iman antum? Iya harus, Pak. Kapan itu? Setelah wudhu, ketika sholat. Loh itu kan antum memperbarui keimanannya antum itu. Iya kan? Coba antum ketika setelah wudhu, apa yang antum baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa tajdidul iman. Iman antum ini dia apa? Diperbarui, Pak. Jadi antum ini juga bersyahadat. Di dalam sholat itu juga bersyahadat antum. Kapan itu? Ketika at-tahiyyati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus antum. Ya, jangan dipikir antum syahadatnya itu ketika masuk Islam saja. Enggak. Kalau kita jeli terhadap doa-doa itu, kita bersyahadat terus, Pak. Ya, termasuk juga membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini kalau antum tidak ngerti, Pak, kebangetan, Pak. Padahal kan cuma 4 ayat, 5 ayat ini. Ya. Antum kalau baca Qul ya ayyuhal kafirun, ingat tok sudah. Kalau sudah debat sama teman antum tuh, lakum dinukum waliyadin. Padahal teman-temannya sama-sama Islam. Ini kan debat khusus di lain agama, Pak. Bukan dalilnya debat ini, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian wa idza fataka syai' min hadhihi sunan ar-rawatib, apabila terlewat sunnah-sunnah rawatib, maksudnya antum terlewat ini apa? Ya ketiduran, lupa, sibuk. Tapi tidak boleh sholat wajib lupa karena kesibukan ya. Ini kan sholat sunnah ya. Fa innahu yusannu laka qada'u, maka disunnahkan antum mengganti. Wa kadza idza fatakal witr minal lail, sama saja seperti antum tidak sholat tadi malam, sholat tahajud. Ya, ketika antum kecapean, datang kerja, wah kok capek ini. Langsung tidur, bangun subuh. Telat tidak sholat tahajud. Gimana? Fa innahu yusannu laka qada'u fin nahar, maka antum disunnahkan untuk sholat tahajud di siang harinya. Tetapi berbeda dalam tata cara. Apa? Li'anna sallam qada raka'atil fajr ma'al fajr hina nama anhuma. Ini yang pertama ya, cara mengqadha. Ketika Rasulullah SAW tertidur, ya, dia memerintahkan siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Tolong nanti kita dibangunkan ya. Iya, tertidur Rasulullah. Tertidur Rasulullah, semua tertidur. Abdullah ibn Mas'ud juga tertidur. Dalam hadis itu disebutkan, tidak ada yang membangunkanku kecuali terik matahari. Berarti ketika saat itu Rasulullah telat sholat subuh. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal, membangunkan Bilal untuk azan. Kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Dan kemudian sholat subuh ketika terik matahari itu sudah panas. Ini adalah salah satu bukti, Pak. Meskipun antum jam 8, jam 7 pagi baru bangun, tetap harus sholat. Sholat apa? 2 rakaat sunnah fajar dan 2 rakaat fajar. Gitu ya. Baik. Wa qad rak'ataini lataini ba'da adh-dhuhur ba'da al-'ashr hina shughila anhuma. Kemudian misalnya tadi sholat duhur, antum kelupaan sholat sunnah duhur. Ketika assalamualaikum, antum dzikir. Dipanggil, panggil bos. Lagi apa? Lagi hitung-hitungan duit katanya. Tahu, ayo cepetan tuh. Mau dikasih uang sama bosnya, bingung tuh. Dzikirnya enggak karu-karuan sudah. Soalnya enggak ada duit. Langsung datang ke bosnya. Akhirnya dia apa? Lupa. 2 rakaat setelah duhur. Kapan dia mengganti? Maka menggantinya boleh setelah sholat asar. Setelah sholat asar tadi, antum boleh 2 rakaat duhur tadi antum ganti. Loh Ustadz, katanya sebelum asar itu tidak ada sholat. Iya, tidak ada sholat memang. Kapan? Ketika matahari mulai menguning di barat. Jam berapa kira-kira itu? Kalau sekarang mungkin jam 5. Ya, kalau sekarang mungkin jam
jam 5. Nah, kalau ini masih jam 4 ini masih apa? Masih biasa lah, masih jam 5. Itu mulai menguning. Kemudian untuk subuh itu yang tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Kalau di barat ketika matahari terbenam. Jadi sebelum terbenam itu kan kuning dulu kan. Itu udah tidak boleh. Ya. Jadi kalau setelah asar langsung tidak apa-apa. Ya. Salah satu contoh juga begini. Antum ke masjid, imam sudah takbir sholat subuh. Gimana itu? Ya antum ikut sholat subuh. Loh, antum belum melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Kapan? Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, antum berdiri, lanjutkan dengan 2 rakaat subuh yang tadi antum belum menjalankan. Tapi antum jangan coba-coba ini di musolanya antum, Pak. Ini ruwet nanti urusannya, Pak. Antum kalau mau, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, antum zikir, antum pulang ke rumah, sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi yang antum tinggalkan di rumah saja. Kalau antum lakukan di masjid, bisa diusir antum dari masjid. Dipikir antum orang sesat, akhiran sesat, sholat kok setelah sholat duhur kok ono. Saya mungkin pernah cerita sama antum, kejadian ayah saya sama adik saya di kota lain. Sehabis sholat maghrib di masjid itu, adik saya sama ayah saya ke belakang. Maksudnya sholat apa itu? Sholat isya. Kan jamak kosor, Pak. Ditunggu nih sama takmir. Setelah salam, ayah saya biasa aja. Selamat. Apa kata si takmir itu? Kamu nganggep sholat saya ini batal tadi itu. Jadi dipikirnya itu seakan-akan ayah saya sholat maghrib lagi. Dan batal sholat dengan imam yang maghrib. Dibilang sama ayah saya ini tidak sholat maghrib. Kok tahu saya sholat maghrib? Bingung dia si takmirnya. Saya di sini tidak sholat maghrib loh barusan ini. Kalau tadi sama antum sholat maghrib saya. Tapi di sini saya tidak sholat maghrib. Bingung takmirnya itu. Lah terus sholat apa? Lah saya sholat isya. Saya ini orang Banyuwangi, Pak. Apa kata takmir? Astagfirullah. Kata ayah saya, sebentar Pak. Kok sampean kayak gini sama saya? Bentar Pak, saya minta maaf. Itu yang ngasih tahu saya. Jadi ada provokatornya. Hati-hati kan. Antum ini sholat dilihati sama orang. Apalagi antum orang lain. Apalagi antum bukan masjid di situ. Antum bukan orang sana. Pasti antum dilihati semua. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu saya nasihatkan kepada antum, kalau memang antum bukan orang masjid setempat, musola setempat, jangan coba-coba jadi imam. Itu satu. Terus yang kedua, jangan melakukan hal-hal yang aneh, yang mereka juga tidak paham. Terkadang antum melaksanakan hal sunnah, dibilang itu apa? Itu sesat itu. Padahal antum melaksanakan yang sunnah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama itu sering menasihatkan kita. Memang para ulama berbeda pendapat tentang sami Allahu liman hamidah. Ada yang mengatakan kembali lagi sendatep. Ada yang mengatakan seperti biasa. Lah kita kan kebanyakan seperti biasa kan. Ada teman saya, sami Allahu liman hamidah. Kan begini si imam. Teman saya habis sholat sama imam tersebut datang ke saya. Val, tidak tahu ente sholat tadi itu. Loh kenapa? Imamnya sehabis ruku sholat lagi. Iya. Sholatnya sehabis imamnya sehabis ruku sholat lagi. Loh kok tahu? Sendakep lagi imamnya. Jadi sholat lagi. Jadi ruku itu adalah di antara 2 sholat yang berdiri. Astagfirullah. Ini orang awam, Pak. Makanya hati-hati. Makanya para ulama mengatakan, salah satunya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau memang di masjid itu tidak terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu, jangan antum lakukan itu. Tinggalkan kegaduhan intinya itu aja. Sholatnya sesuaikan dengan mereka. Adapun kunut subuh, berbeda pendapat para ulama. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan ikuti kunut subuh. Meskipun antum misalnya mengatakan kunut subuh bukan suatu kewajiban. Ikuti. Apa dalilnya Imam Ahmad? Innama ju'ilal imam liyutamma
bihi. Dijadikan imam itu untuk diri. Maka para jamaah, kalau antum imamnya kunut, antum tidak kunut, Pak. Terus antum langsung sujud gitu. Ya batal sholatnya antum. Gitu ya. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan wa yuqasu al-baqi min ar-rawatib fi masyru'iyati qada'ih idza fata 'ala ma fihi an-nas. Maka selain 2 rakaat tersebut, maka dikiaskan sesuai dengan apa yang ada di nas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an witri aw nasiyahu," barang siapa yang tertidur dan lupa terhadap salat witir, falyusallihi idza asbaha aw dzakara. Maka dia salatlah di waktu subuh pagi hari atau ketika dia ingat. Rawahu Tirmidzi dan Abu Dawud. Wa yubda al-witr ma'a syafa'ah. Nah, ini salat witir berapa rakaat kalau malam? 3, 1, berapa lagi? 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ketika antum lupa sholat witir, antum menjalankan ketika waktu duha itu, Pak. Ketika waktu duha. Berapa rakaat? Bukan 1, bukan 3. 1 menjadi 2. 3 menjadi 4. 5 menjadi 6. Kalau 11 berarti 12. Jadi sholat witir itu bisa diqadha, bisa diganti. Kapan digantinya? Ketika waktu duha. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yuqda al-witr ma'a syafa'ah. Maka di sini Rasulullah SAW mengganti sholat witir ya dengan apa? Dengan genap, bukan dengan ganjil. Lama fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, sesuai dengan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza syaghala an qiyamil lail naumun awaja. Ketika Rasulullah SAW sibuk dari qiyamul lail, atau Rasulullah tiduran, atau Rasulullah ketiduran, atau Rasulullah sakit ketika saat itu, shalla minan nahar 12 rakaat. Maka Rasulullah SAW sholat di siang harinya 12 rakaat. Itu ketika waktu apa? Duha. Ya, kalau antum sakit, capek, apa antum tidak kuat, sholat 12 rakaat. Ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, hafidh ala hadhihi sunan rawatib. Ada permasalahan satu lagi. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh itu antum sholat di masjid. Maka di situ juga ada tahiyatul masjid. Maka sholatnya tata caranya ada 2. Yang pertama sholat 4 rakaat, Pak. 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Atau cara yang kedua, dengan 2 rakaat antum meniatkan 2 hal tersebut. Paham ya? Jadi niatnya sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Berarti tetap 2 rakaat tapi antum niatkan 2. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik tetap yang 4. Yang lebih baik tetap yang 4. Karena mandiri-mandiri, Pak. Istilahnya kalau VIP mandiri kan lebih mahal, Pak. Kecuali rombongan. Kemudian para jamaah ayyuhal muslim, hafidh ala hadhihi sunnah rawatib. Maka jagalah salat sunnah rawatib ini, li'anna fi dzalika iqtida'an bin Nabi SAW. Karena di situ ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada kepada kalian suri tauladan yang baik, yaitu Rasulullah SAW liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan yang menyebut nama Allah banyak sekali. Maka ini adalah salah satu contoh bahwasanya kita tetap harus mencontoh Rasulullah SAW dalam melaksanakan salat rawatib. Wa fi al-muhafadhah ala hadis sunnah rawatib aidan jabaru lima yahsulu fi salatil fardhah minan naqsi wal khalal. Kenapa kok kita diperintahkan untuk salat rawatib? Karena sholat wajib kita nilainya selalu kurang, Pak. Ada yang dapat setengah pahalanya, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/4. Malaikat yang ngasih nilai ngomong, ya Rabb, ini hambamu ini nilai sholat wajibnya 1/8. Terus gimana ini? Maka Allah Subhanahu wa taala, ini dalam haditsul qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka lihatlah di dalam sholat sunnahnya.
Nah, itu para jamaah. Lah kalau misalnya antum tidak pernah sholat rawatib, berarti sholat wajibnya antum menganga semua. Maksud menganga apa? Ya pahalanya bolong-bolong semua. Tidak sempurna. Jadi kalau antum ingin menyempurnakan sholat wajib antum dengan pahala maksudnya, lakukanlah sholat rawatib gitu ya. Wal insan mu'arrad lin naqsi wal khalal, dan harus antum ketahui manusia itu tidak luput dari kekurangan. Manusia itu kurang terus, Pak. Duit kurang terus. Tidak ada cukupnya manusia ini. Sudah tahu dirinya serba kekurangan, duit kurang terus. Ya. Kemudian para jamaah, wa huwa bihajatin ila ma yajburu bi naqsah. Maka ini antum butuh sama sholat rawatib ini. Untuk apa? Untuk memasuki kekosongan sholat wajib tadi dari segi pahala. Ya sama aja kayak misalnya antum ulangan ujian, anaknya antum dapat berapa? Dapat 40 bi. Maka di situ ada apa? Remedi untuk ngangkat nilai supaya standar KKM, kriteria ketuntasan belajar tadi itu berapa? 75, 80 misalnya. Jadi sistem remedi ini sebetulnya sudah ada. Cuma baru diterbitkan dari pemerintah. Kemudian, fala tufarrid bihadi rawatib ayyuhal muslim. Jangan sampai kita meremehkan sholat sunnah rawatib ini, Pak. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaha min ziyadatil khair alladzi tajidu inda rabbik. Maka para jemaah, ini adalah salah satu tambahan kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Wa hakadha kullu fardhah. Maka semua bentuk kewajiban selalu ditemani sama hal yang sunnah. Contoh, yushra'u ila jambaha nafilah min jinsiha. Maka setiap jenis suatu hal ibadah yang wajib pasti diiringi dengan yang sunnah. Kafaridatus shalah. Misalnya kewajiban sholat. Wa faridatus siyam. Sholat ada sholat rawatib. Puasa ada puasa sunnah. Wa faridatus zakah. Zakat ada sedekah sunnah, sedekah biasa. Wa faridatul hajj. Haji ada umrah. Semua selalu ditemani. Itu contohnya amalan kewajiban. Itu contoh amalan kewajiban. Kalau amalan sunnah, tidak ada temannya, Pak. Misalnya salah satu contoh, sholat idul fitri dan idul adha. Ada tidak sholat sunnah sebelum itu? Tidak ada. Karena sholat id itu sejatinya adalah sunnah. Tapi masih banyak di kalangan kaum muslimin yang sholat tahiyatul lapangan, Pak. Loh, banyak ini terjadi. Antum lihat di lapangan itu. Sebelum sholat id. Banyak di antara jamaah-jamaah kaum muslimin yang sholat tahiyatul lapangan. Ayo jujur, siapa yang pernah sholat? Banyak enggak? Banyak, itu antum harus ingatkan. Enggak ada tahiyatul lapangan. Saya tanya, lah ini kenapa sholat? Lah ini sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Enggak ada. Terus ujung-ujungnya sholat duha. Biar kenapa? Dibilang enggak keliru. Makanya kalau sudah sholat, kalau ada acara sunnah, itu tidak ada yang membarengi. Karena sunnah ini bisa ditinggalkan dan bisa dikerjakan. Baik. Tetapi sholat itu beda pendapat ya di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Baik. Kemudian para jamaah, kullu min hadhil faraid yusra ila jambiha nafilatu min jinsiha. Maka semua bentuk kewajiban ini disyariatkan dibarengi dengan ibadah yang sejenis yang hukumnya adalah sunnah. Tajbaru naqsuha wa tusliha khalalaha. Jadi kita memang dipaksa untuk memperbaiki kekurangan kita. Wa hada min fadlillah ala ibadi. Maka ini dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, haitsu nawa alam taat, dan Allah memberikan segala macam bentuk ketaatan. Segala bentuk macam ketaatan banyak, ya salat, ya puasa, ya zakat, kerjakan. Liyarfa' lahum darajat, untuk menaikkan derajat antum, wa yuhaddu anhum khataya, dan untuk menghapuskan dosa antum. Fanas'alullahu lana jami'an at-taufiq. Kita selalu meminta kepada Allah petunjuk, lima yuhibbu yarda, apa yang dicintai dan diridai. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mengijabahinya. Wallahu a'lam shawab.
di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang salat ad-duha dan sujud at-tilawah. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.